Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Syafitri dengan NIM 190291123 akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama itu kompetensi intinya sikap, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada KI keterampilan yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, serta sketsa grafik. Selanjutnya, menjelaskan operasi komposisi fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya. Pada KD keterampilan yaitu ada menganalisa karakteristik masing-masing grafik dan perubahannya akibat transformasi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan inverse suatu fungsi. Yang C, indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama menentukan definisi fungsi, notasi fungsi, sifat fungsi, dan jenis fungsi. Yang kedua menentukan daerah asal suatu fungsi. Yang ketiga menentukan daerah hasil suatu fungsi. Yang keempat menentukan hasil operasi aljabar fungsi. Yang kelima memahami definisi komposisi fungsi dan sifatnya. Serta yang keenam menentukan hasil operasi komposisi fungsi. Yang ketujuh, memahami definisi fungsi inverse dan syarat fungsi memiliki inverse dan menentukan nilai inverse suatu fungsi. Sedangkan pada indikator keterampilannya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi aritmetika fungsi, operasi komposisi fungsi, dan yang berkaitan dengan inverse suatu fungsi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai itu menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan aktif, serta berani bertanya, berpendapat, serta menghargai pendapat. Yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu dalam menyelesaikan masalah fungsi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan definisi fungsi, notasi fungsi, sifat fungsi, dan jenis fungsi. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menentukan daerah asal suatu fungsi, juga daerah hasil suatu fungsi, serta peserta didik dapat menentukan hasil operasi aljabar fungsi. Peserta didik dapat memahami definisi komposisi fungsi serta sifatnya dan menentukan hasil operasi komposisi fungsi. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami definisi dan syarat fungsi inverse, serta peserta didik dapat menentukan inverse suatu fungsi dan menyelesaikan masalah-masalah kontekstual berkaitan dengan fungsi. Kita masuk ke uraian materi yang pada indikator yang pertama itu definisi fungsi, notasi fungsi, sifat fungsi, dan jenis fungsi. Yang poin A itu definisi fungsi. Untuk memahami definisi fungsi, kita harus memahami tentang relasi, karena definisi relasi berkaitan dengan fungsi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke anggota himpunan lain yang dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan dengan rumus.
Contohnya seperti yang tertera, ada himpunan A dan himpunan B, maka relasi satu kurangnya dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan seperti diagram panah dan diagram kartesius seperti gambar. Himpunan pasangan berurutannya itu ada 0,1, 1,2, 2,3, dan 5,6. Dan dengan rumus fx-nya dapat dinyatakan dengan x ditambah 1. Setelah kita memahami relasi, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi. Jadi fungsi didefinisikan sebagai relasi atau aturan yang memetakan setiap anggota himpunan D berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K seperti yang tertera pada gambar. Anggota-anggota himpunan D yang mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan K disebut daerah asal. Anggota-anggota himpunan K mempunyai pasangan anggota himpunan D disebut daerah hasil atau rank. Selanjutnya, semua anggota himpunan K, baik yang merupakan pasangan dari anggota himpunan D maupun bukan, disebut daerah kawan atau kodomain. Contoh fungsi dan contoh bukan fungsi, ada 3 gambar di layar. Yang pertama, relasi dan bukan fungsi, karena anggota domain C memiliki lebih dari satu pasangan. Yang kedua, relasi dan bukan fungsi, karena anggota domain yang B tidak memiliki pasangan. Dan gambar yang ketiga merupakan relasi dan fungsi, karena setiap yang anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B. Yang B itu notasi fungsi. Jika suatu fungsi diberi nama F, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam notasi F memetakan A ke B seperti pada gambar, maka A dipetakan ke B, B dipetakan ke Q, dan C dipetakan ke R. Jadi apabila suatu fungsi F memetakan A ke tepat satu anggota B, maka F memetakan X, Y yang merupakan peta oleh F. Peta dari X elemen A oleh fungsi F sering dituliskan sebagai Fx dan bentuk Fx disebut sebagai rumus bagi fungsi F dan contohnya seperti yang ada pada layar. Selanjutnya itu ada sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu didefinisikan sebagai jika fungsi F memetakan A ke B, setiap B elemen B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi injektif atau satu-satu. Yang gambar, ada 3 gambar pada fungsi ini, dan yang ketiga bukan fungsi injektif karena yang B anggota 3 memiliki 2 pasangan di A. Selanjutnya ada fungsi surjektif atau onto. Pada fungsi ini F memetakan A ke B dan setiap B elemen B mempunyai kawan di A, maka F disebut fungsi surjektif atau onto seperti pada gambar. Selanjutnya ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, yaitu suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Jadi setiap elemen A dan B memiliki pasangan yang berbeda dan semuanya memiliki pasangan. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi konstan atau tetap. Suatu fungsi F memetakan A ke B ditentukan dengan rumus Fx sama dengan C. Dan grafiknya berupa garis lurus konstan. Yang kedua ada fungsi linear, yaitu fungsi yang ditentukan oleh Fx sama dengan Ax tambah B. Dan fungsinya juga dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada fungsi kuadrat, yaitu satu fungsi yang ditentukan oleh fungsi Fx sama dengan Ax tambah Bx tambah C, dan grafiknya berupa parabola. Selanjutnya ada fungsi identitas yang ditentukan oleh Fx sama dengan X, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri sehingga memiliki titik absis dan ordinat yang sama. Selanjutnya ada fungsi tangga yang fungsinya berbentuk interval yang sejajar seperti tangga. Contohnya bisa dilihat di layar. Yang keenam ada fungsi modulus, yaitu fungsi mutlak. Dan fungsi ini memetakan setiap bilangan ke domain fungsi yang unsur harga mutlaknya dan definisikan sesuai dengan konsep nilai mutlak. Yang ketujuh ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi Fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku fungsi f min x sama dengan negatif
fungsi X dan disebut fungsi genap apabila berlaku F min X sama dengan Fx. Jika F min X tidak sama dengan min Fx, maka fungsi itu tidak genap dan tidak ganjil. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang kedua, daerah asal suatu fungsi. Daerah asal atau domain adalah himpunan semua absis dari pasangan terurut pada fungsi f. Domain f dilambangkan dengan df, yaitu himpunan x di mana x, y merupakan pasangan terurut dari fungsi f, atau domain f merupakan x di mana y terdefinisi. Beberapa bentuk daerah asal fungsi bisa dilihat ada beberapa jenis fungsi dan daerah asalnya. Juga contohnya jika fx sama dengan akar dari x kuadrat per x kuadrat kurang x kurang 6, maka tentukan domain fungsi f. Jadi kita jawab supaya fungsi fx terdefinisi, maka daerah di bawah tanda akar harus besar sama dari 0. Kita dapatkan titik X1, X2, X3, dan 4, lalu digambarkan kepada garis bilangan, dan kita lihat daerah yang besar sama 0, maka itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya ada daerah hasil fungsi, yaitu himpunan bagian dari daerah kawan, yang anggotanya merupakan pasangan anggota domain yang memiliki relasi yang didefinisikan. Daerah hasil merupakan himpunan semua ordinat kedua dari pasangan terurut X, Y yang ada pada fungsi X. Jadi rank F itu Y, di mana X, Y elemen dari F. Contohnya bisa dilihat di layar untuk bisa memahami konsep daerah hasil fungsi. Selanjutnya kita masuk ke operasi aljabar fungsi, yaitu terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Jika F satu fungsi dengan daerah asal df dan G suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabarnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan definisinya saja, jadi contohnya bisa dilihat sendiri, diperhatikan pada yang tertera di layar. Yang pertama pada penjumlahan F dan G ditulis F tambah G didefinisikan sebagai F tambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Dengan daerah asal D domain F tambah G sama dengan irisan domain F dengan domain G. Selanjutnya pengurangan. Selisih F dan G ditulis F kurang G didefinisikan sebagai F kurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx dengan daerah asal domain F kurang G sama dengan irisan domain F dan domain G. Yang ketiga, operasi perkalian. Perkalian F dan G ditulis F kali G didefinisikan sebagai F kali Gx sama dengan Fx dikali Gx dengan daerah asal domain F kali G sama dengan domain F iris domain G. Operasi yang terakhir yaitu ada pembagian. Pembagian F dan G ditulis F per G didefinisikan sebagai F per Gx sama dengan Fx per Gx dengan syarat Gx tidak sama dengan 0 dengan daerah asal domain F per G sama dengan domain F iris domain G dikurang himpunan X di mana Gx bernilai 0. Kita masuk ke topik yang baru sesuai indikator, yaitu ada fungsi komposisi. Yang pertama, definisi fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan yang menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Komponen kedua fungsi fx dan gx dinotasikan dengan simbol f bundaran gx atau g bundaran fx. Secara matematis, jika f dan gx fungsi dan rank-nya tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat fungsi h dari himpunan domain F ke rank G yang disebut fungsi komposisi F dan G yang ditulis G bundaran F yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G kali Fx. Seperti gambar proses pengkomposisian fungsi. Yang kedua itu ada sifat fungsi komposisi. Untuk membuktikan sifat fungsi komposisi, maka perhatikan contoh berikut. Jika diberikan fx sama dengan 2x tambah 1, gx sama dengan 3x kurang 4, dan hx sama dengan x kurang 2. Kita akan tentukan f bundaran gx, g bundaran fx, g bundaran hx, f bundaran g bundaran hx, f bundaran g bundaran hx,
identitas bundaran fx, f bundaran identitas x. Setelah dilakukan prosesnya seperti yang tertera di layar, maka kita peroleh kesimpulan bahwa fungsi komposisi bersifat yang pertama f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx, C artinya tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx, artinya fungsi komposisi bersifat asosiatif. Selanjutnya, jika f fungsi dan i merupakan fungsi identitas, maka terdapat sebuah fungsi identitas ix sama dengan x sehingga berlaku sifat identitas, yaitu f bundaran i sama dengan i bundaran f yang menghasilkan fungsi f itu sendiri. Hasil dari operasi fungsi komposisi. Jika fgh merupakan suatu fungsi, maka f bundaran gx sama dengan f kali gx. Jadi fungsi f bundaran g atau fungsi komposisi dengan hasilnya berupa operasi g dikerjakan lebih dahulu daripada fungsi f. Dan contohnya seperti prosesnya ada di layar. Selanjutnya ada G bundaran fx sama dengan G kali fx. Jadi fungsi f dikerjakan terlebih dahulu daripada fungsi G, dan proses pengerjaannya seperti yang dicontohkan pada layar. Selanjutnya kita masuk ke fungsi inverse. Yang pertama, sesuai indikator itu kita akan mendefinisikan fungsi inverse. Suatu fungsi atau pemetaan pasti melibatkan dua himpunan. Misalnya fungsi f memetakan unsur a ke b sehingga fungsi f dapat dinyatakan dengan pasangan terurut a, b di mana a elemen a dan b elemen b. Pemetaan b elemen b ke a elemen a diperoleh dengan cara menukarkan atau membalikkan pasangan terurut a, b menjadi b, a. Berdasarkan deskripsi di atas, inverse satu fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dengan pasangan terurut fungsi f berupa himpunan a, b, di mana a elemen a dan b elemen b, maka inverse fungsi f adalah f inverse yang memetakan b ke a ditentukan oleh f inverse sama dengan himpunan pasangan terurut b, a dengan b elemen b dan a elemen a. Syarat suatu fungsi memiliki inverse. Hasil inverse satu fungsi belum tentu berupa fungsi, tapi juga bisa berupa relasi biasa. Jadi, f memetakan a ke b mempunyai inverse f inverse b memetakan b ke a jika setiap anggota b merupakan peta dari tepat satu anggota b dan merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya, teorema fungsi inverse dan pembuktiannya. Misalnya ada f memetakan a ke b adalah fungsi bijektif, maka f inverse b memetakan b ke a menyatakan fungsi inverse dari f yang juga bijektif. Jadi jika suatu fungsi bijektif, maka apakah fungsi inverse-nya juga bijektif, maka dapat dibuktikan dengan proses pembuktian seperti yang tertera di layar. Dari beberapa proses pembuktian di atas, fungsi bijektif. Selanjutnya itu menentukan inverse suatu fungsi. Suatu fungsi f mempunyai inverse berupa fungsi, maka fungsi tersebut haruslah merupakan fungsi ijektif. Maka dalam bahasa pemetaan, pernyataan itu dapat diungkapkan untuk f inverse bundaran fx sama dengan identitas x sebuah fungsi, dan begitu pun dengan analisis yang sama, f bundaran f inverse x sama dengan identitas dari fungsi x. Berdasarkan uraian di atas, fungsi inverse dapat didefinisikan menggunakan operasi komposisi berikut. Misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan nilai hasil wf. Fungsi f inverse adalah inverse dari f jika dan hanya jika f inverse bundaran fx sama dengan identitas x, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, untuk memeriksa apakah sebuah fungsi, misalnya gx, merupakan sebuah fungsi inverse dari fungsi f, maka cukup buktikan bahwa g bundaran fx sama dengan identitas x, dan f bundaran gx sama dengan identitas dari x.
rumus fungsi inverse, misalnya f fungsi yang memetakan x ke y dinyatakan dengan f memetakan x ke y, atau ditulis dengan y sama dengan fx. Inverse fungsi f dilambangkan dengan f inverse x memetakan y ke x ditulis f inverse y. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah menentukan fungsi inverse. Yang pertama kita misalkan dulu y sama dengan fx, kemudian diubah menjadi bentuk x sama dengan gy. Selanjutnya kita tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan gy. Ubahlah bentuk y dengan x sehingga didapatkan rumus fungsi inverse f inverse x. Berikut juga ditampilkan beberapa contoh fungsi dan fungsi inverse-nya. Ada fungsi linear, ada fungsi pecahan, ada fungsi kuadrat, dan inverse-nya. Dan berikut pembuktian dari beberapa contoh fungsi inverse sebelumnya. Selanjutnya, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Misalnya, Hx adalah fungsi komposisi yang dibentuk dari fx dan gx. Ada dua macam kemungkinan fungsi Hx, yaitu bisa berupa f bundaran gx dan g bundaran fx. Dengan demikian, jika H inverse X merupakan fungsi, maka bentuk H inverse X dapat berupa F bundaran G inverse X atau G bundaran F inverse X yang disebut sebagai fungsi inverse dari fungsi komposisi, dan proses pengkomposisiannya bisa dilihat dengan penjelasan dan gambar di layar. Maka F bundaran G inverse X dapat dinyatakan sebagai komposisi dari F inverse X dan G inverse X. Sesuai dengan aturan komposisi, pemetaan berantai ini dituliskan dengan G inverse bundaran F inverse X. Dengan demikian diperoleh hubungan F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran G inverse X. Begitupun sebaliknya, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Selanjutnya, apabila fungsi komposisi dari F dan G adalah fungsi H, maka ditulis H sama dengan F bundaran G, maka inverse-nya adalah H inverse sama dengan F bundaran G inverse. Dan sifat-sifatnya ada beberapa sifat dan bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal fungsi inverse. Di sini diketahui fx sama dengan 9x tambah 4 per 6x kurang 5 dengan x tidak sama dengan 5 per 6. Dan fungsi inverse dari fx adalah f inverse x. Tentukan f inverse 2. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui langkah-langkah menentukan fungsi inverse, dan setelah kita lakukan langkah-langkahnya, pertama kita dapatkan f inverse x. Lalu untuk mendapatkan f inverse 2, maka kita substitusi nilai x sama dengan 2 ke f inverse x sehingga didapatkan f inverse 2 yaitu 14 per 3. Jadi nilai f inverse 2-nya itu 14 per 3. Baik, hanya sekian penjelasan dari saya terkait fungsi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.